kita buka Alkitab kita, ya. Jadi kalau saudara bawa handphone saja silakan. Praise the Lord. Kita buka dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ayat ini sering sekali kita baca saudara ya, dan beberapa kita pasti hafal ayat ini. Kisah Rasul 1 ayat 8. Haleluya. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Ya, yang handphonenya masih lama bergerak perlu ditukar itu. Kisah Rasul 1 ayat 8. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yuk mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dikatakan sekali lagi saya akan baca, tetapi kamu akan menerima kuasa, the power of God, kalau the Spirit, Holy Spirit come unto you. Kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Haleluya. Ya, jadi Roh Kudus akan turun bagi setiap orang yang percaya, dan tujuannya untuk apa saudara? Jadi saksi. Nah, banyak orang terlalu simpel memikirkan ini saudaraku. Dan ketika Roh Kudus turun, orang-orang berpikir menjadi saksi itu tugasnya bawa firman Tuhan, atau memimpin puji-pujian, atau juga jadi asyar dan lingkupannya di dalam gereja. Dan pada pagi hari ini saudara, saya mau sampaikan lebih daripada itu. Yang setuju katakan amin. Ya, ketika Tuhan memberikan Roh Kudusnya, ya ketika itu saat itu Tuhan belum terangkat saudaraku, tapi Yesus berkata, nanti aku akan pergi ke tempat Bapa, dan aku minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Sebenarnya itu Roh Kristus juga saudaraku. Siapa yang percaya bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Kristus? Haleluya. Karena apa? Karena ketika Maria mengandung, yang dikandung Maria adalah benih daripada Roh Kudus. Udah jelas bahwa di janin Maria itu ketika belum melahirkan itu adalah Roh Kudus, sampai Yesus lahir berbentuk fisik manusia, tetapi di dalam pribadi Yesus adalah Roh Kudus. Haleluya. Nah, jadi ketika dia naik ke surga saudaraku, kemudian dia bilang, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Itu tidak lain tidak bukan adalah Rohnya sendiri. Yang setuju katakan amin. Itu dia, ya. Nah, jadi ketika murid-murid Yesus itu menanti-nantikan Roh Kudus itu datang nggak? Datang, lalu mereka kepenuhan saudaraku. Nah, saya minta dan saya berharap saudara, setiap kita yang percaya kepada Tuhan harus benar-benar on spirit, terima Roh Kudus. Haleluya. Nah, tujuannya apa saudaraku? Yesus tahu, dan kalau saya perhatikan ayat ini sebenarnya satu ayat yang dahsyat sekali. Tetapi kamu akan menerima Roh Kudus, dan kau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan pada saat itu juga kamu akan menjadi saksiku, saudaraku. Nah, coba perhatikan ke saya. Nah, ketika saya adalah orang yang biasa, ya, saya ini biasa-biasa aja dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika saya menerima Roh Kudus, saudaraku lihat, saya kepenuhan, masuk ke dalam saya, gitu loh. Nah, ketika saya bergerak, yang bergerak itu siapa? Haleluya. Kalau saya pegang, yang pegang ini siapa? Bukan saya lagi. Oke. Nah, Tuhan Yesus mau ketika rohnya itu masuk kepada anak-anaknya, dan firman Tuhan berkata, maka pada saat itu engkau akan menjadi saksiku. Nah, dengan kata lain, saya mau katakan pada saat ini, yang sebenarnya ingin bersaksi itu siapa? Saudara atau Tuhan Yesus? Haleluya. Nah, dia mau pakai hidupmu untuk menyaksikan segala sesuatu kepada orang lain. Itu sebenarnya maunya Tuhan. Itu sebabnya saya katakan tadi, waktu jadi saksi Kristus nggak hanya berkhotbah saudaraku. Waktu jadi saksi Kristus itu nggak hanya jadi asyar atau menjadi pendoa siapa, tapi lebih daripada itu. Katakan lebih daripada itu. Lebih daripada itu saudara. Nah, artinya gini saudara, Tuhan Yesus mau kita ini, ya, dia mau bersaksi sebenarnya, tapi Tuhan Yesus mau kita ini dalam segala hal. Katakan dalam segala hal. Menjadi saksi. Sekali lagi, dalam segala hal menjadi saksi bagi Tuhan. Nah, jangan saudara salah mengerti, saudaraku. Kadang banyak orang
bisa menjadi saksi ketika diberkati. Halo? Betul? Nah itu artinya kalau saudara diberkati, saudara harus jadi saksi. Itu betul. Ya? Ketika saudara diberkati harus jadi saksi. Contohnya seperti apa saudara? Kalau saudara diberkati, saudara jadi saksi. Hah? Saudara banyak uang, banyak berkat, lalu saudara jadi saksi. Berkat itu diapain? Dipergunakan. Hah? Begitu mudahnya saudara itu kerja berhasil. Apa saja yang saudara kerjakan berhasil, saudara usahakan berhasil. Lalu saudara banyak sekali berkatnya. Nah, saudara ingin Tuhan jadikan ketika diberkati dan menjadi saksi Kristus. Berkat itu diapain saudara? Diberkati orang lain lagi. Yes. Ya kan? Artinya ketika saudara diberkati Tuhan, saudara bisa jadi saksi. Jadi saksi Tuhan, amin. Demikianlah Allah Bapa kita yang di surga itu kerinduannya selalu ya. Jadi kalau saudara diberkati harus jadi saksi. Kita menyaksikan bahwa Allah kita itu kaya raya, kita juga diberkati. Kita harus jadi saksi. Artinya ikut Tuhan harus diberkati. Nah, lebih daripada itu saja saudaraku, bukan hanya ketika saudara diberkati, tapi saya mau bilang ketika saudara susah pun harus jadi saksi. Haleluya. Tadi saya katakan ketika diberkati harus jadi, tapi sekarang ketika saudara hidup susah harus jadi saksi. Jadi jangan saudara kecil hati ketika hidupmu sekarang lagi susah dan saudara bilang saudara nggak bisa jadi saksi. Siapa yang bilang? Saya mau katakan Tuhan Yesus mau pakai hidupmu dan Tuhan Yesus sebenarnya mau bersaksi kepada banyak orang. Ini nih, lihat nih, ketika aku lagi susah pun aku masih bisa jadi saksi bagi banyak orang. Amin. Haleluya. Jangan saudara tunggu kaya baru mau bersaksi. Ketika saudara susah pun hidupmu, saudara bisa bersaksi. Haleluya. Coba kasih contoh. Kira-kira waktu saudara susah saksinya seperti apa? Tuhan memelihara saya. Yes. Itu judulnya Pak ya. Kalau mau dijabarkan, sekalipun di rumah kami itu cuman makan sedikit saja, tapi tubuh kami sehat-sehat. Itu saksi nggak? Iya, saksi nggak? Sekalipun kami nggak punya duit, cuman hanya makan tempe saja, anak-anak kami tidak ada yang memberontak. Saksi nggak? Iya. Banyak orang ternyata makannya paha ayam, daging kalkun, ya kan? Sapi dan semua saudaraku makanan restoran internasional udah makan, tapi rumahnya nggak ada damai sejahtera. Banyak nggak? Banyak. Makanya Tuhan mau pakai saudara bersaksi sekalipun hidupmu dalam kesusahan, engkau harus bersaksi. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, ini dia saudaraku. Nah, Tuhan mau bentuk karaktermu itu karakter anak-anak kerajaan Allah. Bukan gampangan. Haleluya. Jangan saudara pikir aku lagi susah, Om. Aku lagi sakit, Pastor. Aku bagaimana mau bersaksi? Engkau harus bersaksi. Sekalipun engkau lagi sakit, lagi lemah, engkau datang ke gereja, itu kesaksian bukan? Amin. Mukamu pucat, nggak keurus, tapi kau tetap merindukan hadirat Tuhan, kau bersaksi nggak? Orang-orang yang sehat malu nggak lihat saudara? Malu. Makanya banyak orang yang dipakai Tuhan, sekalipun dia sakit di rumah sakit, lalu orang datang menjenguk, bukan orang yang menjenguk yang berdoa, tapi orang sakit yang berdoa buat orang yang menjenguk. Ada nggak itu? Ada. Itu dia. Tuhan mau pakai saudara sampai di titik itu. Amin. Biar saudara tahu. Jadi ayat ini powerful. Tetapi engkau akan menerima kuasa, the power, otoritas, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi saudara itu nggak cengeng. Haleluya. Coba lihat kiri kananmu nih. Keadaanmu gimana sekarang, udah jadi saksi nggak? Ya Bu ya, tadi kesaksiannya sekalipun pendek saya bisa tangkap saudara Bu. Dalam keadaan apapun hidupmu, ketika kau percaya Roh Kudus bekerja atas dirimu, Tuhan sedang membawa engkau ke dalam track, relnya kesaksiannya Yesus. Saya mau kasih tanya, ketika Yesus lahir pertama kali ke dunia, jadi kesaksian nggak? Iya. Benar? Sampai orang Majus kejar-kejar dia. Iya. Oke?
Lalu sampai Yesus mau dibaptis pun jadi kesaksian nggak bagi banyak orang? Benar. Amin. Betul. Lalu Yesus menyembuhkan orang-orang sakit jadi kesaksian nggak? Yes. Jadi kesaksian. Waktu Yesus diolok-olok orang, dihina orang, dimaki orang, difitnah orang jadi kesaksian nggak? Kesaksian. Berapa banyak saudara waktu difitnah orang, saudara berhenti bersaksi? Berapa banyak kita ketika kita mengalami tekanan kita langsung ciut dan gak berani bersaksi. Kita pikir aku gak pantas bersaksi. Lalu ketika muka Yesus diludahi orang, jadi saksi gak dia? Saudara udah sampai diludahi orang? Pernah. Sudah. Harus bersaksi, saudara. Ketika Yesus dipaku, disalibkan, jadi saksi gak? Saudara sudah sampai seperti itu? Halo. Hari ini kita harus bersyukur sama Tuhan. Yes, amin. Rubah paradigmanya. Haleluya. Sekali lagi, jadi saksi itu bukan ketika happy. Yes. Jadi saksi itu bukan ketika sehat. Amin. Jadi saksi itu bukan ketika kita kaya raya. Tapi apapun kondisi tubuhmu, kalau kau percaya Roh Kudus bekerja, Tuhan sedang bersaksi untuk orang lain dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Amin. Nah itu saudaraku. Jadi Tuhan sedang mengajak kita dalam semua aspek, dalam setiap waktu-waktu kita. Sebenarnya Tuhan mau bersaksi. Makanya kadang-kadang saudaraku kita pikir, Tuhan, aku lagi lelah. Tuhan bilang, justru ketika engkau lelah, aku mau buat kamu jadi saksi bagi banyak orang. Ada orang mau melayani atau ke gereja tumbuh fit badannya, oke? Minum susu, telur ayam kampung, waduh. Sementara saudara kurang gizi, lelah, ikut doa malam, begadang tadi malam, bener gak? Baru pulang lagi pelayanan, ada orang minta didoakan. Saudara bisa bilang, Tuhan, cuti dulu. Tidak. Cuti dulu, aku lagi lelah Tuhan, amin. Lagi migran Tuhan, halo, Tuhan dompetku lagi kosong Tuhan, halo. Apakah ukurannya seperti itu? Tidak. No way, amen. Amin. Apakah saudara pikir ketika saudara mau menjadi saksi Tuhan, ketika saudara nggak punya apa-apa di rumah Tuhan, anak-anakku belum makan, aku belum masak nasi Tuhan, bahkan belum cuci baju dari kemarin gara-gara doa malam Tuhan, aku masih lelah Tuhan, ini ada doa lagi Tuhan, ada orang yang minta dikunjungi lagi Tuhan, capek Tuhan, halo. Tidak. Tetap semangat. You must go on. Lalu ya, jalan, amen. Amin. Nah saudara nggak tahu, apakah ketika saudara melakukan tugas dan menjadi saksi Tuhan, Tuhan nggak memperlengkapi saudara dalam segala hal? Saudara harus percaya, saudara, ketika saudara, Tuhan pakai aku untuk menjadi saksimu, baik kondisi senang atau tidak senang, baik kondisi sehat ataupun sakit, Tuhan beracara di situ. Amin. Yang setuju katakan amin? Amin. Haleluya. Apa saudara pikir ketika Musa dipanggil Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir, itu Musa umurnya sudah 70 tahun. Makanya doa pertamanya dia, Mazmur 90 itu semuanya kitab yang ditulis oleh Musa. Dia berkata, Tuhan, umur manusia ini cuma 70 tahun, kalaupun lebih 80 tahun. Sebenarnya dia sedang nego gak sama Tuhan? Umurnya 70 tahun, artinya gitu, Tuhan, aku sudah tua, itu maksudnya. Sebentar lagi aku akan rest in peace. Benar. Artinya gini, saudara, itu Musa udah pakai tongkat, makanya di dalam film-film itu dia pegang tongkat, benar. Makanya waktu Allah sedang memanggil dia, apa yang ada padamu katanya, benar nggak? Dia nggak bilang aku punya ATM, dia nggak bilang aku punya deposito, dia nggak bilang aku punya Ferrari, enggak. Tapi yang dia bilang apa? Aku punya tongkat. Justru itu kelemahannya Musa, saudaraku. Dia udah jalan lambat. Justru itu yang dipakai Tuhan, kelemahanmu itu. Dengar baik-baik. Justru penyakitmu itu yang dipakai Tuhan. Dengar baik-baik. Halo. Ini dia kalau orang udah penuh Roh Kudus. Lalu Allah bilang, letakkan coba tongkatmu itu, kelemahanmu itu. Begitu diletakkan, jadi apa saudaraku? Ngeri sekali saudaraku. Besar ulang gitu. Lalu Allah bilang apa? Tangkap ekornya. Merinding bulu kuduknya. Lalu Musa berani, dia tangkap, jadi apa lagi? Artinya apa? Kelemahanmu itu menjadi sumber mujizat dari Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu, mana tepuk tangannya? Tepuk tangan dong kalau begitu. Haleluya gitu dong. Amin. Amin.
Dan Tuhan bekerja lewat kelemahanmu, saudaraku. Tuhan nggak cari tunggu saudara super power dulu, baru saudara dipakai Tuhan. No. Amen. Amin. Siapa yang punya kelemahan di sini? Banyak pasti nih. Banyak pasti nih. Banyak nih. Angkat tangan tinggi. Aduh malu, nggak mau jadi saksi Tuhan apa? Amen. Haleluya. Iya, jangan malu-malu. Musa, dia nego sama Tuhan. Umurku sudah 70. Tahu dong, memang masih nggak banyak yang lebih muda dari saya. Tuhan bilang, never mind. Haleluya. Amin. Bahkan Musa punya kelemahan lain. Alkitab mencatat bahwa dia kalau berkomunikasi pelok. Bisa tahu? Aku agak bingung juga orang pelok ini sebenarnya seperti apa sih kalau ngomong? Gagap ya. Gagap atau gimana nih? Gagap jelas. Nggak jelas ya? Anggaplah gagap ya. Coba saudara bayangkan kalau orang gagap ngomong, baru ngebaca satu lembar aja udah satu jam kan? Tuh. Tuhan. Aduh, itu yang dengar aja udah kenyang di luar, saudaraku. Haleluya. Nah, saudara boleh bayangkan Musa dalam umur 70 tahun itu nego, tapi Tuhan bilang, buat aku tuh nggak masalah. Sampai dia menghadap Firaun pun, saudaraku, dengan usia yang agak lambat begitu, makanya dia didampingin sama kakaknya Harun yang pintar berbicara. Dia bilang begini, Firaun, saudara lihat, kayak aki-aki saudara. Engkau kalau tidak lepaskan umat Tuhan, kau akan menghadapi banyak hal. Firaun sombong, saudara. Siapa Allahmu? Lebih hebat mana dengan ilah yang kusembah? Kamu belum tahu. Itu Musa masuk ke markasnya Firaun. Coba kasih tunjuk kalau memang Allahmu itu hebat. Musa langsung bilang, siapkan semua musuh-musuhku. Kita akan lihat. Lalu Firaun, juru-juru sihirnya tuh keluarkan apa, saudara? Ilmu hitamnya dia buat juga ular, saudaraku. Musa langsung bilang, langsung dia bilang, "Gak, ini waktunya." Dia langsung letakkan tongkat. Lebih besar lagi ular. Itu ular-ularnya mereka dia baik. Saudara, saya mau bilang, semua ketakutan yang di luar itu akan engkau makan, akan kau ambil dan kau hancurkan. Amen. Nah, nggak sampai di situ, saudaraku. Sampai Musa memimpin, ya banyak mujizat terjadi. Saya mau tanya, apakah Musa mati umur 70? Tidak. 80? Tidak. 90? Tidak. 100? Berapa dong umurnya mati? 100? 20. Berapa tahun? Berapa puluh tahun bonusnya? Bonusnya 80 ya. 70 dan 50? Saudara lihat, 50 tahun lagi diperpanjang sama Tuhan. Artinya apapun keadaanmu sekarang, sekalipun kau dalam keadaan sakit, percayalah kepada Tuhan. Ketika engkau menjadi saksinya, engkau akan diberikan umur panjang. Berikan tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Haleluya. Jangan takut, tepuk tangan sungguh-sungguh, saudara. Haleluya. Yes. Iya, bukan hanya kesehatanmu, tetapi ekonomi pun akan Tuhan siapkan dengan luar biasa. Amin. Jangan pernah takut, saudaraku. Janji Tuhan, kekayaan bangsa-bangsa akan dipindahkan ke rumah Tuhan. Itu dia, saudaraku. Haleluya. Sampai sini siapa yang paham dengan kuasa Roh Kudus? Haleluya. Jadi saudara siap dipakai Tuhan dalam every season, dalam setiap musim, musim gugur, musim paceklik. Wah, itu dong, amin, gitu dong. Coba dong suaranya, amin. Lu harus bersorak, saudaraku. Kalau enggak ya gimana? Orang yang antusias dan meresponi firman Tuhan, amin gitu. Cuma sakit, belakang lepas banget, belakang gak ada suaranya lagi. Mana suaranya? Haleluya. Praise the Lord. Yuk coba kita lihat Yohanes 4 ayat 34. Praise the Lord. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita buka Yohanes 4 ayat 34. Sudah dapat, katakan amin. Amin. Yuk kita baca pelan-pelan. Yohanes 4 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Kata Kata Yesus kepada mereka,
Makananku ialah. Iya, saya baca ulang. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu artinya Bapa melayani, Yesus melayani Bapaknya, benar ya? Makananku adalah melakukan kehendak Dia. Dia sebut itu Dia itu Bapa. Artinya saudaraku, ada banyak makanan, ya. Ada banyak makanan. Satu makanan jasmani, dua makanan rohani. Nah, di dalam Yesus ini dia tahu saudaraku, ketika dia melakukan kehendak Bapa di surga, itu juga sebenarnya sedang memberi makan tubuh. Haleluya. Kalau kita makan nasi, perhatikan baik-baik. Kalau kita makan nasi, makan sayur, makan daging, makan semua makanan yang bervitamin, maka tubuh kita akan satu sehat, dua kuat, tiga besar. Iya dong. Makanya anak-anak kalau nggak dikasih makan kecil. Amin. Jadi ketika kita memberi makanan yang terbaik bagi tubuh kita, haleluya, maka tubuh kita ini akan menjadi besar, kuat, dan sehat. Haleluya. Nah, tetapi saudaraku, ada lagi yang harus kita kasih makan, yaitu roh kita. Nah, ini yang bilang Yesus, makananku adalah ya melakukan kehendak Bapa. Artinya apa, saudara? Yesus sendiri melakukan, melayani Bapaknya, itu makanan rohani. Jadi kita harus belajar seperti Yesus, saudaraku. Ya, jangan tubuh kita kuat tapi roh kita kenapa kerdil? Enggak dikasih pita, enggak dilatih bergerak. Haleluya. Nah, bagaimana cara memberi makan rohani kita? Baca firman Tuhan. Satu, baca firman Tuhan. Dua, itu udah pakai. Dua, pergi melayani Tuhan. Jadi sebenarnya roh kita ini nuntut, saudaraku. Haleluya. Makanya tadi di kisah Rasul 1:8 tadi saya katakan, ketika Tuhan suruh kita pergi dan Dia mau bersaksi, kita harus pergi. Itu artinya apa? Kita sedang kasih makan rohani kita, saudara. Jangan Roh Kudus sudah suruh kita pergi tapi kita malas. Amin. Roh Kudus sudah suruh kita untuk melakukan pelayanan, berdoa bagi orang, dan kita tidak mau lakukan. Itu sama seperti kalau pohon, saudara, ini sayang jauh pohonnya. Kalau seandainya ini pohon, dia mau tumbuh ke utara, saya potong. Dia mau tumbuh ke selatan, saya potong. Dia mau tumbuh ke barat, saya potong. Setahun, 2 tahun, saya potong. 5 tahun saya potong. Itu pohon lama-lama jadi bonsai. Berapa banyak anak Tuhan nggak pernah ngerti ini, akhirnya rohaninya bonsai. Puluhan tahun jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen, nggak bisa bikin apa-apa. Kenapa? Karena rohnya tidak terlatih. Jadi roh itu sebenarnya mau bertumbuh dia, saudaraku, secara natural, secara alamiah, dia bertumbuh sesuai tuntunan Roh Kudus. Kalau saudara malas ke satu tempat, saudara malas lagi ke dalam kegiatan gereja, saudara malas lagi dalam ikut persekutuan, saudara, rohmu itu kecil. Kalau rohnya kecil, bagaimana mau melawan penguasa-penguasa di udara? Bagaimana mau bisa menghancurkan otoritas-otoritas kegelapan ini kalau roh saudara kecil? Makanya mulai hari ini dengar baik-baik, Tuhan mau pakai hidupmu untuk bersaksi, dan biarkan dia bertumbuh dalam hidupmu. Nah, sekarang ini banyak orang suka tanaman itu dijadiin kerdil, saudaraku, benar gak? Disiksa. Dia mau tumbuh dipotong, ditekuk lagi, amen. Dia mau ke atas ditekuk ke bawah lagi, amen. Orang lihat si meong itu kayaknya bagus dan seni, tapi pohonnya tersiksa nggak? Halo, berapa banyak kita sebenarnya menganggap diri kita itu udah berseni, saudara, benar ya? Tapi roh di dalam dan batinmu itu tersiksa. Kenapa? Dia mau bertumbuh, kamu tahan. Dia mau bergerak, saudara, diem. Makanya saudara nggak terlatih. Baru sakit kepala dikit teriak minta didoain sama pendeta, benar nggak? Baru nggak gajian makan di PHK, saudaraku, saudara udah langsung putus asa, mateng dah gua, gitu ya? Halo? No way. Dengar baik-baik, saudaraku.
Biarkan roh Allah itu berkembang dan memimpinmu dalam segala hal. Makanya tadi saya katakan melayani Tuhan jadi saksi itu nggak mesti harus di depan mimbar, enggak saudaraku, nggak jadi asal, nggak jadi singer, no. Dalam semua kegiatan hidupmu engkau bersaksi untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan pernah takut sekalipun saudara nggak punya apa-apa dan engkau sedang akan bersaksi kepada orang kaya, mobilnya berentet di situ. Saudara nggak tahu ada misteri di dalam hidup mereka. Mereka lagi dalam hancur-hancuran. Anak mereka porak-poranda, suami selingkuh, istri selingkuh. Tapi saudara dalam keadaan kemiskinanmu Tuhan suruh bersaksi sama mereka dan ternyata benar mereka sedang mencari yang namanya kedamaian itu dan mereka nggak dapatkan. Tapi itu ada di dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Kita lanjut, mari kita buka 1 Korintus 9. Tenang aja saudaraku, kalau kita setia, ada upah yang menanti. Amin. Praise the Lord. Satu Korintus 9 ayat 18. Yang sudah dapat katakan amin? Amin. Oke, 1 Korintus 9 ayat 18. Mari sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil. Sama kan dengan Yesus kan? Amin. Bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Artinya apa saudaraku? Ketika engkau dipakai Tuhan untuk bersaksi ataupun menjadi saksinya, jangan pikirkan apa yang akan kau butuhkan. Demikian firman Tuhan, betul nggak? Tuhan itu akan bertanggung jawab untuk memelihara hidupmu. Sama seperti orang Israel disuruh Tuhan keluar dari Mesir dan mereka masuk ke padang gurun dan mereka ketakutan. Bahkan banyak yang komplain, dia bilang, Musa, mendingan kami balik lagi deh ke Mesir. Di Mesir itu sekalipun kami jadi budak, tapi kami bisa makan capcay di situ. Sekalipun kami diperbudak, kami masih bisa makan pizza di situ. Sekalipun kami diperbudak di sana, tapi McD ada di sana. Kalau sekalipun kami diperbudak, tapi mall ada di sana. Di padang gurun ini mana Musa? Melarat kami di sini. Makan minum aja susah, kami kering kerontang. Saya mau katakan sama kita semuanya. Apakah ketika Tuhan suruh mereka keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan itu menuju tanah Kanaan, Tuhan lepas tangan? Halo? Masih adakah mujizat di padang gurun? Ada. Coba lihat sama kiri kanan. Bilang coba. Ya dong, agak antusias. Gitu loh. Sekalipun melintasi yang namanya padang gurun kesengsaraan itu, tapi Tuhan bertanggung jawab atas hidup mereka. Yang setuju katakan amin. Amin. Bilang, Tuhan, Engkau bertanggung jawab atas hidupku. Tuhan, Engkau bertanggung jawab atas hidup. Tuhan, Engkau bertanggung jawab atas anak-anakku. Tuhan, Engkau bertanggung jawab atas anak. Tuhan, aku percaya masa depanku sudah Engkau jamin. Tuhan, aku percaya masa depanku Engkau jamin. Itu dia, itu perkataan militan, saudaraku. Amin. Ketika saudara bilang seperti itu surga gemetar. Yes. Wih. Makanya Yesus satu kali, bukan satu kali, beberapa kali dalam Alkitab berkata, ketika dia ketemu sama ibu-ibu, ketika dia ketemu sama seorang perwira, apa dia bilang? Wih, belum pernah loh aku dengarkan iman seperti ini di tengah-tengah Israel. bangsa Israel. Saudara harus punya itu. Punya itu, bikin surga itu gergetan, lihat saudara. Halo, udah punya nggak iman seperti itu? Bikin Yesus gergetan. Kalau lihat satu ini anakku ini ya, gemas aku ini. Benar nggak? Benar nggak? Kalau ada di dalam rumah tanggamu ada satu anak yang bikin gemas, haleluya, selalu bikin saudara ceria, selalu bikin saudara itu lelah jadi semangat. Ada satu anak ini saudara di rumah itu, saudara sering kepingin pulang nggak? Iya. Ketemu sama dia nggak? Iya. Lalu kalau saudara pulang dari jauh, saudara lepas tangan atau bawa sesuatu buat dia? Bawa sesuatu. Hei, Bawa sesuatu. demikian juga Bapa di surga kalau dia lihat saudara seperti itu. Itu surga itu gergetan lihat saudaraku. Haleluya. Amin. Ya pun lemes banget ya semuanya, saya perlu udah berapi-api nih. Lemes amat. Amin, Mama. Amin. Amin.
usah muluk-muluk dulu deh gitu loh. Saya pun disuruh khotbah di sini dengan jemaat cuman 5, 8 orang, 10 orang itu, aku udah berhati-hati loh. Saya anggap ini di Stadion Senayan nih. Amin. Apa saudara pikir saya ciut? Ya, cuma 15 orang Tuhan melempem di khotbah gua. No, never. Saya lihat ini di pohon-pohon ini banyak orang, saudara. Yes, haleluya. Biar saudara tahu. Saya sering sekali bikin surga itu gergetan nih. Kalau ini yang tugas nih. Ke pulau-pulau pun saya seperti itu, saudaraku. Datang nggak pakai sendal, pakai sobek-sobek. Senayan, saudaraku. Haleluya. Gergetan saya. Iya. Jangan giliran 5 orang. Saudara-saudara yang dikasih itu kan. Udahlah biarin aja, mereka nggak ngerti ini. No. Makanya saya mau bilang sama saudara, sekalipun kondisimu apa adanya, bikin surga gergetan. Lihat sikapmu itu. Nggak tahan Tuhan itu. Malaikat, kasih bonus, saudara. Ini bukan dongeng. Paulus ternyata ngerti rahasia itu, sebabnya Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Ternyata Paulus pun mengkopi juga, dia tahu. Haleluya. Saya baca ulang sekali lagi, perhatikan tuh Alkitabnya. 1 Korintus 9:18. Kalau demikian, apakah upahku? Tanda tanya di situ. Upahku ialah ini, bahwa aku boleh melayani Tuhan. Betul nggak? Memberitakan Injil, melayani Tuhan. Itu upahnya kita, saudaraku. Gak usah bicara dolar dulu deh. Gak usah bicara deposito dulu. Bilang sama Tuhan, sama seperti Paulus, upahku kalau bisa melayani Engkau, itu sudah segala-galanya. Amin. Lalu jangan saudara compare ketika melayani Tuhan, nggak ada duitnya. No. Tuhan akan kasih apa yang nggak kau pikirkan, apa yang nggak pernah kau bayangkan, itu yang Tuhan sediakan bagimu. Benar nggak? Benar nggak, saudaraku? Amin. Haleluya. Nah, apa yang dikatakan Paulus ini sebenarnya menggambarkan dirinya. Sebenarnya Paulus ini dulu adalah orang yang paling menyakiti hati Tuhan. Betul? Benar? Dia pernah dapat izin dari kalau sekarang itu misalnya seperti PGI gitu ya. Kalau dulu itu ada dewan ahli-ahli Taurat begitu. Dia dapat surat kuasa untuk membunuh orang-orang yang percaya sama Yesus. Salah satunya Lazarus, ketika dilempari batu, itu Paulus ada di situ. Dulu namanya Saulus. Jadi Saulus ini dulu dia jahatnya bukan main, saudaraku. Bandit kelas kakap. Orang yang pintar, inteleknya luar biasa, tapi nggak kenal Tuhan. Itu namanya preman rohani, saudaraku. Orang Yahudi preman rohani. Menyiksa, bahkan orang perempuan-perempuan dari rumah ibadat ditarik, disesah, saudaraku. Sayang Alkitab nggak mencatat semuanya. Tapi banyak sekali dulu disakiti sama Saulus dulu, saudaraku. Itu sebabnya satu kali dia ditangkap sama Tuhan, kemudian Tuhan menunjukkan kemuliaannya dan dia berfirman, Saulus, Saulus, yang kau sakiti itu adalah aku. Wow. Saat itu dia lihat kemuliaan Tuhan, saudaraku, di Damsyik, dan matanya buta selama 3 hari. Waktu dia buta, dia baru tahu ternyata Tuhan semesta alam ini sanggup melakukan apapun kalau dia mau. Dan ketika dia buta tidak bisa melihat sesuatu, yang tadinya jalan lempang dengan dada yang sombong begitu, sekarang dia harus membungkuk, ngeraba-raba, saudaraku. Tetapi Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan yang melakukan itu, Tuhan juga yang menyembuhkan dirinya. Amin. Lalu dia dilayani oleh Ananias, saudaraku, didoakan, kemudian dia disuruh puasa. Pada hari yang ketiga, matanya bisa melihat lagi. Lalu mulai saat itulah Saulus menjadi seorang rasul Tuhan, dan namanya dirubah menjadi Paulus, saudaraku. Nah, disitulah Paulus mulai mengerti ketika dia menulis ini, ya kan? Dia katakan begini, kalau demikian apakah upahku? Upahku adalah melayani Tuhan. Karena dia pikir tidak sebanding, saudaraku, diukur dengan apapun, dengan harta kekayaan yang dulu aku berdosa dan harusnya aku dihukum mati, dan sekarang diselamatkan sama Tuhan. Itu sebabnya dia melayani. Saya kasih ilustrasi begini, saudaraku. Ada seorang narapidana.
Dia penjahat kelas kakap juga. Oke, nggak apa-apa. Ini seorang narapidana ini akan dieksekusi, saudaraku. Diapain, saudara? Eksekusi apa itu? Hukuman. Eksekusi itu banyak, saudaraku. Ada yang ditembak mati, ada hukum pancung, ada yang digantung. Haleluya. Nah, sekali lagi ini ilustrasi ya. Jadi seorang narapidana ini akan dieksekusi mati pada jam 00 di tanggal yang ditentukan. Katakanlah jam 00 tanggal 1 bulan 1 gitu ya. Nah, saudaraku, setelah ketika dia di penjara, dia udah tahu bahwa dia akan mati. Kira-kira perasaannya seperti apa, saudara? Ketika dia memang harus sudah mati karena kejahatannya. Hah? Satu pasrah, saudaraku. Ketika dia di penjara ini menunggu jam 00 tanggal 1 bulan 1. Satu pasrah, dua gelisah, ketiga lemas, empat putus asa, hopeless dan gak ada harapan, benar? Kalau dia punya istri, punya anak-anak, paling dia bilang salamku yang terakhir, amen. Nggak bisa bikin apa-apa, saudaraku. Masuk ke dalam penjara pun nggak bisa istrinya. Orang nggak bisa lihat, nggak bisa berkunjung karena memang tidak lama lagi dia juga sudah nggak ada. Paling kalaupun ada tatap muka lewat televisi di penjara. Kalau merawat anak-anak ya mama. Paling begitu kan? Haleluya. Kira-kira kalau saudara jadi istrinya sedih gak? Sedih. Perpisahan terakhir, sedih gak? Sedih. Kalau kira-kira yang laki-laki ini jadi yang akan dia eksekusi, kira-kira gimana kata-kata terakhir sama istrinya? Itu tolong deposito kita yang 1 miliar itu ambil aja ya, gitu ya? Ya Pak ya, yang di belakang gimana Pak? Pesan terakhir Pak? Cincin di kemarin. Kira-kira ini kalau dibayangkan kalut nggak? Maksudnya suasananya mengharu-harukan nggak? Ya. Dan memang udah nggak ada harapan lagi. Dia mau naik banding pun udah nggak bisa. Udah jelas, saudaraku. Polisi memutuskan dia harus dihukum mati. Seandainya itu saya, saudaraku, memang saya pun pasti hopeless, putus asa. Udah deh, nyerah aja. Paling dalam beberapa detik itu kalau saya kepingin masuk surga, saya menyesal minta ampun sama Tuhan. Benar nggak? Benar ya? Biar saya masuk surga, Tuhan. Kalau memang sampai di sini napasku Tuhan, terimalah aku ya. Lupakanlah dosa-dosa aku Tuhan. Sudah banyak yang kubunuh si Anu gara-gara utangnya, aku jadi debt collectornya. Sudah banyak kubunuh lagi si ini dulu karena dicurinya ayamku, kubunuh si itu hitung saudaraku. Ini Tuhan. Ya benar kalau ngaku dosa itu dihitung dosanya. Jangan sampai saudara sembunyiin. Ya, 1 Yohanes 1:9 kan? Jikalau kita mengaku dosa, maka Yesus itu mengampuni. Nah, hitung satu-satu. Nah, dia udah mulai hitung-hitung nih saudaraku. Benar-benar kalut. Nah, begitu udah mau jam 12 malam, saudaraku, udah jam 11 malam lewat 45 menit, udah tambah berdetak aja tuh, asam lambung naik tuh, gitu kan? Asam lambung naik, keringat dingin, benar. Pokoknya udahlah, di dalam penjara yang dingin itu. Begitu sudah mau jam 00, itu langsung bodyguard 2 orang buka pintunya, langsung dia ditarik saudaraku, langsung di ruang eksekusi. Nggak gede, kecil segini, langsung lehernya gantung. Wih, detik udah gini, tik 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 tik, tinggal 60 detik lagi dia bilang. Pernah nonton film nggak yang film dieksekusi? Sampai keringatan begitu. Wah, dramatis sekali saudaraku. Begitu sudah mau 3, udah 10 detik hitungan. 10, 9, 8, 7, 5, 4. Tiba-tiba ada yang ngetok pintunya. Langsung dihalang. Begitu dibuka sama bodyguardnya. Kalau bahasa Indonesia begini, ada apa? Hentikan eksekusinya. 3 detik lagi saudara. Dipikir udah mati, padahal belum mesinnya belum jatuh gitu loh. Masih tik 3 detik lagi. Whatever. Ada apa? Ada seseorang. Katakan berhenti. Semua itu akan ditanggung sama dirinya. Dijamin sama dia. Wih. Langsung. Itu bodyguard teman. Kamu beruntung. Nggak jadi mati kau. Lalu bodyguard ngerapiin lagi. Pintu ditutup. Bodyguard yang begitu tampar begini.
Lain kali kau jangan bikin jahat ya. Bersyukur kau diselamatkan di sini. Tenang kau hidup. Brengsek kau. Jadi orang baik lah kau ya, kalau keluar ya. Kalau seandainya itu saya, saudara, gitu. Saya semangat gak? Semangat gak saya? Oh, semangat. Kalau ada yang nggak bilang semangat, kelewatan loh. Saya semangat gitu. Semangat. Ditampar, semangat gak? Semangat. Ditendang. Semangat. Kenapa? Karena jam 00 ternyata saya nggak Mati. Ada yang ngapain? Ada yang nebus. Ada yang bertanggung jawab. Ada yang mengambil semua apa yang harus saya tanggung, dijamin sama dia. Ini gila gak sih ceritanya? Gila gak nih? Kalau seandainya saya sutradara di film, pasti ini udah bestseller nih. Bener. Lalu itu semuanya udah saya lapin, udah ditampar, udah ditendang saya. Dia bilang, kamu mulai kalau keluar kamu ya, kalau hidup kamu lagi, jangan kau bikin dosa lagi ya. Iya. Semangat gak saya nih? Semangat gak? Sekalipun berdarah bibir nih. Semangat. Bener? Sekalipun lebam tuh kaki tadi kena sepatu bot tadi. Semangat gak? Semangat kalau masih hidup. Loh, memang hidup gak jadi dieksekusi. Kalau mati ya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Nah, seandainya itu kita, saudaraku, begitu kita keluar dari penjara, dari eksekusi tadi itu, yang pertama sekali saudara dan saya lakukan apa? Saya mau tahu. Hah? Oke lah, bersyukur, sujud lah, boleh lah sampai nungging-nungging di lantai itu. Setelah itu apa, Pak? Mencari. Cari yang bisa. Cari tahu itu siapa yang tebus saya itu, bener gak? Lalu ini orang ini pun seperti itu, dia tanya sama bodyguard, who saved me? Sampai mau gila di siapa yang selamatkan saya itu, akan saya kejar di ujung bumi pun akan aku kejar. Benar gak seperti itu? Apapun harus saya kerjakan, saya lakukan untuk melakukan sesuatu dan untuk membalas budi baiknya. Betul gak seperti itu? Itu yang Paulus maksudkan. Upahku itu melayani Tuhan, ngerti gak? Amin. Jangan saudara udah ditebus dosanya, udah diselamatkan, saudara gak mau diri. Ini Paulus, dia cari itu orang, di mana orangnya. Lantas begitu ketemu rumahnya, dia cari data-datanya, lalu dia pencet bel, ting dang ding dung, ding dung ding dang, gitu kan. Lalu yang keluarnya siapa? Mbaknya. Cari siapa, Pak? Cari sopo, Pak deh. Aduh, ini mic-nya saya recording. Itu yang keluar siapa? Pembantunya, saudara. Pembantunya itu pun cantik pula lagi. Namanya bosnya kaya raya, baik hati. Amen. Siapa yang gak betah kerja sama dia? Yang keluar mbaknya. Yang nongol itu penjahat kelas kakap tapi compang camping di luar gerbang sana. Cari sopo, Pak de? Bu, numpang tanya, Bu. Opo itu rumahnya bapak iki yo? Apa itu rumahnya bapak ini? Tuh yo, sampean itu sopo? Kamu ini siapa? Gini, Bu. Aku udah susah menceritakannya, Bu. Boleh nggak aku lihat mukanya aja, Bu? Lihat mukanya aja, Bu. Orang gak kenal ngapain masuk rumahnya? Sampai ini siapa? Kamu ini siapa? Ngomong dulu. Ini rumah ini gede, besar, nggak boleh sembarangan orang masuk. Iya, Bu. Aku juga udah bingung, Bu. Pokoknya tolong, Bu, panggil majikannya, Bu. Dekil. Pas kepala. Ya wes lah, tutupnya lagi tegep kunci kan, karena takut mukanya itu udah muka rampok gitu kan. Iya, berbulan-bulan di penjara, brewokan, nggak keurus, dekil, baunya lagi. Bukankah seperti itu dulu hidupmu? Dekil, bau tuh, busuk itu. Yes. Oh, tapi masih Tuhan selamatkan loh. Amen. Lalu majikannya itu celana pendek, saudara. Nongol, tampaknya cakep banget itu. Dia begini. Siapa yuk? Lo iki loh, Pak. Ada orang ngaku-ngaku nih mau ketemu sama Bapak. Ya wes, coba buka gerbangnya. Set, buat tatapan pertama itu. Set, wih. Langsung itu yang narapidana tadi. Waduh, dia bilang nggak sanggup lihat itu muka. Karena perbuatan yang tadi itu benar-benar bejat sekali itu, saudaraku. Nggak layak dia ketemu orang seperti itu. Makanya kita kalau lihat muka Tuhan tuh nggak bisa. Jauh sekali, saudaraku. Siapa kita? Masih belagu. Kalau mulai hari ini saudara nggak mau melayani Tuhan, Pak Daud ini
Doa sama Tuhan. Jadi korbannya udah kusampein ya Tuhan ya. Lemes-lemes lo melayani Tuhan. Awas lo. Ngancam lagi di pendeta ya. Enggak, saya biar jogging dikit narik napas. Ada men? Amin. Nah ini orang tadi waktu di gerbang itu lihat saudaraku. Wah begitu lihat sekalipun dia nggak sanggup dia bilang, Tuhan apapun yang harus terjadi aku harus tetap membalas budi baik Tuhan. Aku nggak tahu Tuhan ini siapa. Izinkan saya masuk di rumah ini Tuhan. Benar nggak? Dalam hadirat Tuhan. Izinkan masuk dalam hadirat Tuhan. Benar? Betul. Wow. Lalu majikannya keluar dia. Loh, memang kenapa? Tuhan sudah menolong menyelamatkan saya. Yang harusnya saya masuk neraka dihukum mati, tapi Tuhan telah menolong dan menebus dosa saya. Wih. Buat itu Tuhan, saudaraku, dia bilang, sudahlah. Sekalipun uangmu itu 1 triliun utangmu, aku bayar lunas, sudah aku ikhlas kok. Udah pergilah pergi. Enggak Tuhan, enggak. Aku harus membalas budi. Benar enggak? Ya udahlah. Karena Tuhannya baik. Ya terserah kamu lah. Yaudah, ini bapak ini kasih kamar ya yang di belakang sana. Saudara tahu kamarnya yang pembantu yang orang kaya baik hati. Hotel bintang 5 cuy. Aduh. Apa saudara? Hotel bintang 5. Mulai saat itu saudaraku, yang tadi dibebaskan tadi, kalau menurut saya, menurut saudara juga, kira-kira dia bilang begini, Tuhan, apa yang mau saya kerjakan Tuhan? Apa Tuhan? Apa Tuhan? Begitu nggak? Begitu nggak? Enggak. Akal logika sehatnya nggak usah disuruh. Iya. Dia lihat kandang anjingnya kotor, masih pup 1 kali, belum 5 kali sehari. Langsung dia gas. Dia kerjakan selama 2 jam, bersih. Wah, sering kandang anjing saudaraku. Masih sebanding dengan pertolongan majikannya? Tidak. Halo, sebanding? Tidak. Lalu, apakah orang ini tadi bilang, sudah Tuhan, sudah kubalas budimu? Cukup? Enggak puas saudaraku. Bahkan dia bilang, Tuhan, anak Tuhan tadi pagi pulang sekolah, aku pergi ke sekolah Tuhan. Naik mobil pribadi, aku yang jemput Tuhan. Jalan kaki, aku gantung Tuhan, gak apa-apa Tuhan. Di mana sekolahnya Tuhan? Benar gak? Kalaupun sampai seperti itu, harus dikerjain gak sama orang ini? Senang gak dia? Sebanding gak dengan pertolongan majikan tadi? Kurang lagi daripada itu. Dia bilang sama bibinya, Bi, majikan cuci baju pakai laundry atau dicuci sendiri? Cuci sendiri, aku cuci. Udah, Bibi cuci, aku yang kerjain. Jangan dalam anaknya dicuci, majikan dicuci. Cukup sampai situ? Halo? Belum berbalas kok. Cukup? Tahu nggak? Semua yang di rumah majikannya itu dia kerjain. Listrik mati, gak usah panggil pelet. Aku juga. Kamar mandi mampet, aku juga. Belanja di sayur, aku juga. Kira-kira setelah di situ orang yang dibebaskan tadi bilang, Tuhan, mana upahku? Bagi dong. Aku udah kerja selama 5 tahun di sini. Halo? Tidak. Kenapa tidak? Layak nggak? Layak nggak? Itu yang Paulus katakan. Tapi hebatnya saudaraku, baru 1 minggu pertama, 2 minggu pertama, 3 minggu pertama, si majikan bilang gini sama mbaknya, Mbak, doiki wongnya kok rajin tenan mbak. Kok semua, kok rajin banget, kok semua di rumahnya dikerjain sama dia. Dan memang jujur, gak ada yang hilang, dan semuanya benar bagus. Mbak, lu saiki itu orang mandi pakai apa mbak? Nah itulah Tuhan, mandinya pakai sabun batang Tuhan. Loh, ini orang yang dibebaskan tadi masih berani minta nggak Tuhan? Aku biasanya pakai sabun lux atau sabun yang yang mahal itu, begitu nggak? Tidak. Di imagine-nya dia, ketika dia masuk kamar mandi, cuma ada sabun batang pun di situ. Aku bersyukur di sini bisa mandi air ledeng, benar nggak? Iya. Air ledeng. Di penjara aku nggak bisa mandi, bau digigit nyamuk. Di sini bisa enak gitu loh. Bersyukur nggak ada sabun batang. Bersyukur. Tapi Tuhan itu pikirannya seperti apa? Dia bilang sama mbaknya, Mbak, loh itu orang itu mandi pakai apa? Loh itulah Tuhan. Kan aku belum beliin sabun buat dia.
Gimana udah 3 minggu di sini mulai mandi pakai apa? Sabun batang? Jangan, nggak boleh sabun batang. Wih, itu langsung dibilang, ayo. Tahu nggak? Itu orang yang tadinya dibebaskan, dia bilang, kamu pakai sabun apa? Biasanya pakai ini deh Tuhan. Udah, kamu tenang aja. Diulik. Benar nggak? Diurus nggak sama tuannya? Amin. Diurus nggak? Diurus. Sekalipun memang dia nggak minta gaji, diurus nggak sama tuannya? Urus. Bukankah kita harusnya seperti itu? This is true. This is true. Iya. Makanya firman Tuhan bilang, sampai saat ini aku pun belum meminta kepadamu Bapa. Maka Yesus bilang apa? Mintalah agar penuh sukacitamu. Jadi kita yang melayani Tuhan dan jadi saksi Tuhan tadi ini, sebenarnya kalau saya ceritakan panjang, ini udah 1 jam saya khotbah nih. Kalau saya terusin bisa sampai jam 3 kita pulang. Sepakat nggak? Kalau Pastor Daud khotbah itu minimal 2 jam setengah. Tapi ini oma-oma udah lapar nih pasti. Bapak udah lemas Pak? Belum ya? Kalau dengan khotbah begini semangat nggak Pak? Semangat. Berarti kita sampai jam 2:30. Sepakat? Nah, ini udah live, udah lemes kan dia? Belum sarapan pagi tadi. Aduh. Tapi nggak apa-apa, Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Itu dia saudaraku. Jadi jangan pernah takut. Paulus ketika dia tahu bertemu dengan tuannya dalam hadirat Tuhan, dia kerjain, dia layani semua apa yang bagiannya Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan untuk kita. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu dong. Berikan tepuk tangan dulu. Haleluya.